Saudara-saudari yang terkasih, saya diminta untuk memang kemana-mana itu saya diminta untuk apa? Membantu mencari sumbangan. Saya selalu meratap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau ciptakan aku dengan wajah pas-pasan. Sehingga setiap orang yang menatap padaku, mereka penuh belas kasih. Kasihan banget romonya, yuk kita sumbang. Jadi saya harap Anda pulang ke sini dengan hati, pulang ke rumah dengan hati yang penuh sukacita dan meninggalkan dana di tempat ini. Jelas? Oke, kita deal-dealan ya, kita deal-dealan. Dan hari ini kita bersama-sama berbicara tentang apa? Bila malam menjadi gelap, jangan iman hilang lenyap. Saya tanya dahulu, siapa yang selama pandemi tidak kena efek dari pandemi? Angkat tangan. Siapa yang tidak kena efek pandemi? Ibu tidak kena efek pandemi? Buktinya pakai masker. Tidak ada orang yang gak kena efek pandemi. Karena kena efek pandemi, orang akhirnya berjarak. Dengan suami pun mungkin makin senang ya, karena sebelum pandemi saja sudah berjarak. Setelah pandemi dihalalkan oleh pemerintah. Jadi akhirnya semakin berjarak. Rupanya pandemi ini menyentuh siapapun. Dan akhirnya Bapak Paus Fransiskus mengatakan apa? Memperlihatkan bahwa manusia itu rapuh. Orang punya uang berapapun, sewaktu pandemi tinggi-tingginya, belum tentu Anda bisa masuk rumah sakit. Sesuci apapun, tetap saja meninggal dunia. Saya pikir dulu, bapak-bapak, para romo gak akan kena. Ini hanya untuk umat. Yang masih berdosa. Rupanya kita juga kena. Lalu saya tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kami yang sudah melayanimu masih kena? Bukankah ini untuk orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat? Lalu Tuhan menjawab saya dalam doa, bukankah para imam rajanya pendosa? Yang harus lebih banyak bertobat itu para imam. Betul Romo? Terima kasih Romo Adi. Dan Romo Beni juga setuju. Karena itu kita masih panjang umur karena masih bertobat. Kan biasanya romo-romo yang yang baik-baik itu meninggal. Dan sisanya yo sing koyo ngene. Menjadi bandeng-bandeng gitu ya kata saudara. Nah, Yesus, saya mengajak Anda semua untuk berbicara tentang bila malam jadi gelap. Rupanya Yesus pun mengalami hal yang sama. Jadi kita pernah mengalami pengalaman tengkorak dalam hidup kita. Apa itu pengalaman tengkorak? Pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang membuat kita sadar bahwa kita itu rapuh. Tiba-tiba kita sakit. Tubuh kita. Jadi perhatikan bahwa realitas dalam diri kita pun, kita harus sadar bahwa makin lama kita bukan makin kuat, enggak, makin lemah. Dulu kita lari cepet, anak-anak cet. Sekarang kalau udah tua, alon-alon toyo. Gitu. Saya dengar encim-cim, Romo setiap hari itu perut saya cekot-cekot, kepala saya senut-senut gitu ya. Oh udah gak jelas saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu sama, orang pun mulai kerapuhan apa? Mengalami peristiwa tengkorak dalam hal relasi. Apakah suami Anda yang dulu Anda cintai
setelah sekian tahun pernikahan tetap sama? Tidak, berbeda. Makin lama makin hangat. Makin lama makin sayang, pret. Makin lama makin adem, kenal. Pea, besok hari apa tahu nggak? Jumat. Besok tuh ulang tahun perkawinan kita. Oh. Cuma, pernah seorang istri menyiapkan ulang tahun pertama loh Bu, Pak, ulang tahun pertama. Lah kok ulang tahun pertama tuh istrinya sudah masak, sibuk-sibuk, suami lupa, malah pergi golep seharian dengan teman-temannya. Dan istrinya langsung, semenjak itu saya nggak pernah mau lagi mikirin ulang tahun. Karena apa? Semakin dipikirin, semakin menderita. Jadi perhatikan, setiap orang mengalami pengalaman tengkorak. Sama para imam pun mengalami pengalaman tengkorak, mengalami. Bagaimana kalau hidup serumah dengan pastor yang tidak menyenangkan? Susah, susah. Anda emang ada? Oh, kagak ada di Semarang, kagak ada, cuma di Bandung. Di Semarang banyak, gitu maksudnya. Oh ini kompak, tepuk tangan ya, kompak sekali. Oh enggak kompak. Terima kasih atas kejujurannya. Saya pun sama, tidak kompak. Artinya kan laki-laki semua. Anda tahu kalau laki-laki beda dengan wanita. Wanita itu kalau kumpul, apa mungkin 5 wanita kumpul hening? Kecuali wanita itu semuanya adalah kuntilanak, pasti hening. Tapi wanita 5 kumpul, suaranya seperti 50. Ribut, heboh kalau wanita. That's man, you know. Nah sekarang juga sama, romo-romo itu kalau makan, apakah gayeng kita ngobrol? Sampun, penutup, ya wes. Gusti matur nuwun, akhirnya makan selesai juga. Kadang-kadang kita pun sama, ketemu dengan teman yang tidak cocok. Tetapi apa yang terjadi? Kita harus tetap bertahan mencintai teman yang seperti itu. Hati-hati loh, romo-romo ini pinter loh, wong sekolahnya filsafat teologi. Kadang-kadang dengan alasan kunjungan umat, ia menghindari imamnya. Jadi jangan berpikir, wah romo ini rajin, romo dia kunjungan terus. Lah kunjungannya kok pas makan pagi, makan siang, makan malam, aneh tuh ya. Jadi perhatikan, memang setiap orang mengalami pengalaman tengkorak namanya. Mari kita cek lagi di dalam Injil Lukas. Yesus pergilah ke luar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mendapati mereka sedang tidur karena duka cita.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lihat Bapak Ibu, di dalam perikop ini kita bisa melihat tertulis di sana, dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sampai 2 kali, berdoalah. Saya perlihatkan beberapa poin yang kita bisa renungkan adalah apa? Yesus meminta para murid untuk bertahan dalam doa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi doa itu adalah kekuatan. Tanpa doa manusia akan ambruk, jatuh. Kenapa Yesus mengatakan supaya murid-muridnya berdoa? Karena mereka akan mengalami peristiwa yang di luar bayangan mereka. Jadi kalau kita kontekskan dengan hidup kita, ingat Yesus pun mengingatkan kita bahwa pilihan hidup seperti apapun Anda akan mengalami suatu saat peristiwa di luar kehendak Anda. Misalnya, tiba-tiba orang yang Anda cintai meninggal. Tidak ada tanda-tanda. Apalagi meninggalnya adalah apa? Orang-orang yang disayang. Jadi perhatikan, banyak sekali peristiwa yang tidak bisa kita hadapi. Contohnya saja, kita sudah baik-baik kepada anak kita. Kita didik, kita besarkan. Setelah besar nikah, gak pernah nelepon orang tuanya. Jengkel. Oh, anak ini Tuhan setelah kecil dibela-belain, disekolahkan baik-baik. Setelah besar gak tahu diri, gak menghormati orang tuanya. Tuhan, kalau boleh saya minta masukkan lagi ke perut saya. Sakit hati. Jadi di dalam kehidupan, kalau Anda tidak sadar, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita terluka. Pasangan kita kelihatannya kok baik-baik, kelihatannya kok damai-damai. Tiba-tiba ada berita yang tidak enak. Tiba-tiba ada berita yang menyakitkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena relasi lah, gitu kan. Jadi perhatikan di sini bahwa ada hal-hal yang seringkali di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, banyak di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita tidak berdoa, banyak peristiwa itu yang membuat kita apa? Putus asa, kehilangan iman, kehilangan harapan. Kedua, untuk mereka dibutuhkan kekuatan ekstra. Jadi kekuatan ekstra itu hanya lewat doa. Coba Bapak Ibu ingat, kapan Bapak Ibu berdoa khusyuk kalau bukan saat menderita? Betul atau tidak? Betul. Di saat kita kepepet, di saat kita tidak mampu apa-apa lagi, kita berdoa. Jadi Yesus mengatakan bahwa power itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan ini pun dialami oleh Yesus. Yesus juga sama, sungguh menghadapi ketakutan akan salib. Maka perhatikan, oleh penginjil Lukas tadi dikatakan, bahkan tetesan keringatnya seperti tetesan darah. Kenapa? Karena Yesus mengalami perasaan total ditinggalkan Tuhan. Maka totalitas bahwa dia merasa ditinggalkan Tuhan diserukan oleh Yesus dengan kata-kata apa? Jangan pura-pura gak melihat.
Kalau nggak bisa jawab, amplopnya 5 juta nanti ya. Oke, siap tante. Saya doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, udah amin. 5 juta saudara-saudara. Oh, geledek. Bukti Tuhan mendengarkan. 10 juta kalau begitu. Yang tepuk tangan juga harus di atas 1 juta. Jadi Yesus betul-betul merasa bahwa ditinggalkan Tuhan, maka Yesus berteriak apa kata-katanya? Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini orang sudah sampai titik apa? Habis. Maaf ya Bapak Ibu, saya seringkali prihatin. Banyak anak muda sekarang yang punya masalah kecil saja ingin bunuh diri. Banyak anak muda sekarang yang melakukan self harm, mencabiki tangannya dengan silet. Dia lakukan karena apa? Benci dengan dirinya sendiri. Orang ini mengalami apa? Tuhan tidak peduli lagi pada saya. Itu lihat. Maka kalau orang tidak pernah melekat pada Tuhan, ia akan rapuh, ia akan mudah jatuh. Inilah seruan kita pada saat kita menghadapi peristiwa yang begitu menyakitkan. Tuhan tolong. Maka kalau kita sedang menderita, apa yang kita minta? Selalu kita meminta apa? Tuhan, cepat-cepat penderitaan ini dibebaskan. Karena tidak nyaman lagi. Banyak sekali ibu-ibu yang mendoakan supaya suaminya berubah. Tuhan, semoga suamiku berubah, Tuhan. Tuhan, semoga suamiku berubah. Jadi manusia pada saat menderita selalu ingin cepat-cepat penderitaannya itu berlalu. Betul atau tidak? Betul? Normal atau tidak? Normal. Tetapi ingat, kalau kita hanya bisa punya keinginan cepat-cepat penderitaan ini keluar, kita tidak pernah belajar dari penderitaan itu. Kita tidak pernah bisa menangkap maksud Tuhan dari penderitaan itu. Karena kita tidak mengolah. Yang penting selesai, saya lepas dari penderitaan ini, beres. Itu. Seolah-olah saya akan bahagia kembali kalau apa? Kalau beres yang membuat penderitaan ini hilang dari hidup saya. Cuma itu. Padahal doa gereja adalah apa? Buatlah aku kuat. Bukan menjadi buatlah semua halangan ini tidak ada dalam hidup saya. Bukan. Dan tidak mungkin. Kita harus belajar menjadi kuat. Tuhan, kuatkan saya. Biar saya menghadapi yang berat ini menjadi sebagai seorang beriman. Bertopangkan perisai iman, harapan dan cinta. Bukan menjadi orang yang mudah putus asa, ngambek, sedikit-sedikit cengeng, nangis pada Tuhan. Jadi kita suka melupakan hidup yang penuh berkat hanya karena penderitaan. Aneh toh, aneh. Kalau Allah sudah memberkati begitu panjang, maka jangan lupakan berkat Tuhan itu. Ini yang terjadi dengan umat Israel. 40 tahun di padang gurun diselamatkan oleh Tuhan. Pada saat bertemu dengan tanah terjanji begitu beratnya, mereka langsung mengatakan kepada Musa, pulang yuk. Bangsa Kanaan dahsyat, keren, keturunan enak, raksasa, dan kita ini seperti belalang. Paling nanti kita diinjak-injak. Yuk kita balik ke Mesir, kita jadi budak saja. Wow. Marahlah Yosua dan Kaleb di Nun.
Anda pasti nggak tahu ya, nggak baca. Kelihatan dari wajahnya. Oh, iya. Neng di kuyo. Kelihatan. Umat Karang Panas. Kurang baca kitab suci. Maaf Romo, maaf Romo. Mereka lihat melupakan karya Tuhan pada saat menghadapi kesulitan yang begitu besar pada saat itu. Memang seringkali saya pun sama. Pada saat saya berdoa untuk seseorang, seringkali saya ngomong, kalau ada orang yang terlalu berat penderitaannya, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai kehilangan iman, harapan, cinta dia. Banyak orang datang kepada saya, Romo, saya kanker, saya sakit, tolong didoakan. Saya hanya berkata, Tuhan, kalau penyakit ini memang harus dia tanggung, tolong. Jangan sampai dia kehilangan iman, harapan. Kuatkan dia. Saya kan pernah cerita waktu saya di rumah retret, saya sempat kagum dengan seorang anak, Bapak Ibu. Anak itu kan kalau di rumah retret, saya 25 tahun di Pratista. Dengan anak SD kalau saya menyambut, saya tidak pakai jubah, saya pakai celana pendek. Lalu kaosnya kaos engkoh-engkoh itu. Lalu anak-anak selalu mengatakan, Pak, halo Pak, gitu ya. Lalu anak-anak, Pak, Bapak pegawai sini ya, tolong ya bawakan tasnya. Oh baik-baik, saya bawakan tasnya. Woi teman-teman, ini pegawai sini, bawain Bapak ini. Gitu. Terus saya tanya, kamar berapa kamu? Kamar 15 Pak. Oh saya kasih kamar 15. Namanya anak Jakarta, langsung ngasih tips ke saya. Pak ini 5.000 ya tipsnya ya. Wow kata saya. Maaf pegawai Pratista tidak boleh terima tips kata saya. Wih baik sekali ya Pak. Nanti kalau kita mau minta tolong saya panggil Bapak lagi. Boleh kata saya. Lalu saya naik. Tiba-tiba saya melihat seorang anak yang jalannya itu polio. Tapi wajahnya aduh menyenangkan, penuh sukacita. Itu lihat. Ini Bapak apa Romo? Hebat dia langsung kayak gitu. Terus saya ngomong, saya Romo. Oh, Romo. Terima kasih Romo. Selamat datang ya. Kamu bawa tas, saya bawain tasnya. Enggak Romo, saya masih bisa sendiri Romo. Saya masih bisa sendiri. Wah hebat sekali ini anak. Dia taruh ke kamarnya, lalu acara. Pada saat acara, namanya anak-anak itu kan sering lari. Dia tuh namanya kena polio, jalan aja pelan-pelan. Dia lari, jatuh. Dan saya kagum, di saat jatuh, teman-temannya tuh langsung ngangkat. Saya kaget, wow hebat banget. Sampai dia berkata, terima kasih teman, lari lagi, gubrak lagi dia jatuh. Tapi teman-temannya ngangkut. Lalu saya tanya, kamu kenapa membantu dia waktu dia jatuh? Kamu kasihan ya? Tidak Romo, dia anak baik Romo, baik banget. Oh ya? Ya. Lalu proses retret berlangsung pada hari ketiga, misa. Misa itu dia duduk di depan. Biasanya kalau anak-anak SD sudah hari ketiga, sudah meleret Roh Kudusnya. Beda kalau dengan retret ibu-ibu, hari pertama pun sudah meleret. Saya cuma beri retret ibu-ibu, Romo. Baru ngomong 10 menit udah kresek gitu. Bu, apa bu? Permen Romo, biar nggak ngantuk. Oh oke. 30 menit kresek. Loh kenapa lagi nih bu? Arem-arem Romo. Ya Allah kata saya. Ini retret apa botram kata saya. Saya kembali lagi ke anak itu. Lalu yang menarik apa ada anak itu pada saat misa penutup. Dia duduk di depan dan wajahnya tuh ceria. Saya tuh sampai ke dan ini energinya. Rohnya gitu. Lalu saya pada saat khotbah saya tanya. Nah maaf Romo mau tanya, sejak kapan kamu kakinya seperti itu? Oh saya polio sejak kecil Romo. Dulu saya pakai krek, pakai besi. Tapi mama bantu saya, lama-lama saya bisa jalan sendiri. Nah
kamu pernah sedih nggak melihat teman-teman sempurna, kamu seperti itu? Apa jawab anak itu? Romo, kalau Tuhan mau saya lahir seperti ini, tidak apa-apa Romo, saya bahagia. Saya punya mama papa baik, teman-teman juga baik-baik sama saya Romo, saya sudah cukup, terima kasih. Terus saya berkata, wow, hebat. Inilah penderitaan yang tidak membuat orang ini kehilangan cinta dari Tuhan. Nah, bagaimana manusia menghadapi penderitaan? Umumnya pada saat manusia menghadapi penderitaan, manusia itu mencari jawaban. Selalu ingin jelas, kenapa kok saya yang menderita, bukan dia. Dia kan gak aktif ke gereja. Kolektenya aja 10.000. Saya tahu jarang membantu gereja. Kenapa bukan dia yang menderita Tuhan? Saya ini sudah rajin perpuluhan, saya rajin pelayanan, tapi kenapa kok saya menderita? Bapak Ibu, di luar ini, coba lihat. Semakin Anda rajin pelayanan, semakin Anda dekat dengan Tuhan. Hidup Anda kok lama-lama menjadi semakin susah. Betul atau tidak? Betul? Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang menjadi seperti itu. Kenapa? Karena si iblis tidak suka kita menjadi baik. Dia akan cobai kita. Tapi kalau Anda merasa saya biasa-biasa aja, berarti Anda kurang pelayanan. Halo. Sesama iblis tidak boleh saling mengganggu. Iblis sudah berkata, nggak perlu diganggu, udah sama dengan kita, kata dia itu. Jadi perhatikan di sini. Jadi kita selalu mencari jawaban. Dan yang kedua apa? Kalau kita menderita, paling mudah mencari kesalahannya pada siapa? Orang lain. Ini muncul sejak di dalam kitab Perjanjian Lama. Di mana? 3 juta. Di mana, Ma? Tolong, Ma, daripada kita hilang uang 3 juta, Ma. Di mana manusia sejak awal memang saling menyalahkan. Di mana, Bu? Di mana? Adam dan Hawa. Karena ibu benar, jadi nanti sumbangannya 5 juta ya, Bu ya. Adam dan Hawa, betul. Waktu mereka memakan buah terlarang, Tuhan berkatanya kepada Adam, "Heh, kamu makan ya?" Apa jawaban Adam? Wanita yang nyuruh. Lalu Tuhan datang kepada dia, "Kamu?" Ular. Lalu ular, ya udah nggak bisa dinyalahin siapa-siapa lagi. Jadi memang kecenderungan manusia itu lebih mudah mencari kesalahan di dalam diri pasangan orang lain. Romo, saya tidak bahagia karena suami saya. Ble ble ble, blo blo blo, blu blu blu. Ada ibu-ibu datang pengakuan dosa kepada saya, Romo. Saya tidak tahu toh ini bukan membongkar dosa, tapi lucu ibu itu. Lalu datang, "Romo, saya mau pengakuan dosa." "Ya, dosa-dosa saya, Romo. Romo, saya tuh punya suami, sangat menyebalkan sekali. Dia tuh jarang sekali mencintai saya. Dia tuh cerewet banget. Dia itu tuh, jadi dia itu ngomongnya tentang suaminya." Terus saya mengatakan, "Ibu tuh pengakuan dosa ibu atau suami ibu?" Dan ibu itu berkata, "Suami saya." "Oke, kalau begitu saya lepaskan dosa suami ibu." Terus ibu itu tanya, "Lah dosa saya?" "Bertambah." Iya toh dosanya ngomongin suaminya gitu ya. Jadi saya pun sama. Seringkali saya mengatakan saya tidak bahagia Tuhan karena anak-anak saya, karena suami saya, karena usaha yang sudah dirintis lama hancur. Itu lihat. Begitu mudah. Nah, sekarang mari kita lihat ini moto Ordo Salib Suci. Mohon maaf, Anda saya tobatkan. Jadi in cruce salus, dalam salib ada kebangkitan. Ingat,
dalam penderitaan itu pasti ada sebuah cahaya kemurahan Tuhan. Di dalam penderitaan itu ada berkat yang tersembunyi. Maka ada istilah dalam bahasa Inggris, blessing in disguise. Disgusting, pengalaman-pengalaman yang menjijikkan itu menyimpan berkat dari Tuhan. Tapi jangan pernah lupa untuk melihat salib sebagai sebuah kemuliaan, sebagai sebuah pengalaman indah. Itu tidak mudah. Kenapa? Karena sejak awal Paulus pun berkata, salib itu sebuah kebodohan dan batu sandungan. Mari kita lihat. Saya maaf tidak akan membacakan karena di bawah saya ini sudah ngomong 5 menit lagi, 1 menit lagi, 2 menit lagi. Saya harus taat daripada amplop saya dikurangi. Paulus pun berkata salib itu kebodohan. Bahkan menjadi batu sandungan. Jadi memang bahwa Yesus mati itu adalah sebuah kesalahan manusia yang tidak bisa diterima oleh akal budi. Kalau dia orang benar, gak mungkin menderita. Orang Yahudi pun sama. Yahudi itu melihat bahwa salib itu simbol penurunan martabat manusia sehina-hinanya. Saya kan waktu ziarah pertama ke Yerusalem, wah umat itu banyak yang baru pertama. Romo, nanti kita akan jalan salib di tempat Yesus jalan salib ya. Wah pasti kusyuk ya Romo. Saya juga kan masih nggak tahu toh. Iya ya. Taunya sampai sana harus lewat pasar. Rame. Nggak ada kusyuknya. Lebih kusyuk di Ambarawa kata saya itu. Saya di perhentian ke-5 atau ke-6 ada tempat jualan pakaian dalam wanita. Dan percis di gambar itu ada celana dalam wanita gitu. Kami menyembah Engkau ya Kristus. Sampai bapak-bapak, kita menyembah yang mana Romo? Kata siapa? Bapak celananya, saya itunya gambar Yesusnya. Jadi tidak kusuk. Lalu pengalaman saya pertama waktu jalan salib, kan kita tuh harus memasuki wilayah Kristen, wilayah Yahudi, wilayah Muslim. Masuk wilayah Yahudi, saya kan di belakang. Sedangkan umat-umat kan senang manggul salib gitu. Kalau di jalan salib itu senang manggul salib. Pak Christian juga senang duluan manggul salib. Tapi dalam kehidupan gak mau manggul salib gitu. Senang, saya di belakang. Saya masuk tempat Yahudi, saya diteriakin. With your Christ. Langsung saya diludahin. Saya hanya membuat tanda salib saja. Dan berkata, yes. But he's my Christ gitu ya. Tidak diterima Yahudi. Bahkan Roma pun memperlihatkan bahwa hukuman salib itu adalah untuk kasta yang terendah. Beda dengan Yesus. Yesus disalib dan perwira berkata, jika engkau anak Allah, turun dari salib. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus turun dari salib? 100 juta ini ya. Bisa nggak Yesus turun dari salib? Tanya mama boleh. Call a friend juga boleh. Call God jangan nanti kau dipanggil Tuhan lagi. Gak mungkin Yesus gak bisa turun. Orang mati aja dihidupkan kembali. But Jesus do not show the power. Gak. Tuhan tidak memperlihatkan kekuatannya. Yesus mati. Tetapi bagi dunia sekarang pun Kristianitas itu penderitaan, coba perhatikan, menjadi hal yang menyedihkan juga. Karena jangan-jangan orang Kristen itu tendensinya masokis, memperbesar penderitaan. Coba lihat, Anda lihat tahu Pak, film apa ini? Passion. Anda lihat dari sekumpulan gambar ini mempertontonkan penderitaan. Jadi seolah-olah orang Katolik itu senang menderita. Seperti masokisme.
Maka perhatikan bagaimana melihat keindahan salib. Keindahan salib hanya bisa kita lihat kalau kita kaitkan dengan Tuhan. Jadi salib tidak akan pernah menjadi indah kalau tidak dikaitkan dengan Allah. Dan salib itu hanya menjadi indah kalau dilihat secara paradoksal. Artinya paradoksal apa? Melihat dengan cara Tuhan melihat. Jangan hanya melihat dengan cara kita melihat. Kita harus melihat bahwa Tuhan itu punya sejarah keselamatan untuk kita. Nah, keselamatan itu bisa terjadi juga di dalam dunia ini lewat penderitaan. Lanjutannya dari tadi, Kristus itu kekuatan Tuhan, paradoks. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk memalukan orang berhikmat. Karena itu, barang siapa bermegah, ia bermegah dalam Tuhan. Maka keindahan salib hanya bisa dilihat oleh mata rohani dan iman spiritual. Memang sekarang orang-orang senang memakai salib, ditato pakai salib, gambar Yesus, divaksin mengkeret, mas sakit demam, ditato sebadan-badan kuat, aneh tenan gitu ya. Tapi lihat bahwa salib sendiri itu hanya bisa kita lihat di dalam kacamata rohani. Melibatkan Tuhan. Kalau kita hanya melihat dalam kacamata manusia, penderitaan sekali lagi salib hanya dilihat sebagai pain, sakit, mengecewakan, membuat kita jengkel, ingin cepat-cepat lepas dari salib. Maka lihat, keindahan Tuhan bukanlah keindahan manusia. Jadi Allah itu indah. Santo Agustinus berkata begini, non idea pulcra sun quia delectan, sed ideo delectan quia pulcra sun. Sesuatu indah bukan karena memberi kesenangan, tetapi sesuatu itu memberi kesenangan karena indah. Bingung kelihatan Anda wajah-wajahnya. Lihat, Allah itu baik. Allah itu Allah bukan karena Allah itu baik. Allah itu baik karena Allah itu Allah. Dan kalau kita mendekati keindahan, Agustinus berkata, manusia akan menjadi semakin indah dikala ia mendekati keindahan. Nah, sekarang apa itu keindahan di dalam In Cruce Salus? Keindahan di dalam In Cruce Salus kita bisa lihat di sini realitas kurban yang berharga. Bahwa Yesus Allah jelas sekali memberikan yang paling berharga. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga ia memberikan apa? Anaknya yang tunggal. Betul. Begitu besar kasih Allah, maka ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau di dalam salib kita bisa lihat Allah saja memberikan yang terbaik, yang paling berharga, maka tolong Bapak Ibu, jangan memberikan sisa waktu ke gereja. Doa saja sisa waktu. Romo susah ya doa itu gitu. Ya karena doanya ya nanti ajalah, malam lah. Malam tiba-tiba aduh udah capek. Romo boleh gak doanya sambil rosario? Rosarionya sambil tiduran gitu ya. Baru aku percaya pagi-pagi, aku percaya terus gitu ya. Itu 1 tahun 1 rosario gak selesai-selesai. Aku percaya aja terus. Sama ada orang juga yang mengatakan, Romo nanti kalau sudah punya waktu, saya baru akan melayani Tuhan. Kapan Anda punya waktunya? Nggak akan. Kita selalu punya dalih, sibuk. Ngurus
Istri ngurus anjing kawin, anjing melahirkan, kucing resepsi, semua diurusin. Sama mau memberikan persembahan pun jangan memberikan, ya sudahlah, kan ada bapak-bapak doa novena, Tuhan mohon tanah yang saya beli di sana, beli 1 juta, laku gotiau, kolekte tetap ceceng. Please, berikan yang terbaik pada Tuhan. Dan Anda harus sadar, Allah itu memberi, memberi, memberi. Dan Anda punya itu, sekali lagi, karena pemberian Tuhan. Bukan karena jasa Anda. Yang kedua, realitas salib adalah apa? Kalau kita bisa melihat keindahan, realitas keselamatan terjadi karena inisiatif Allah. Jadi kita harus sadar bahwa Allah lah yang mau menyelamatkan manusia, bukan karena manusia layak diselamatkan, tetapi karena manusia berharga bagi Tuhan. Maka saudara-saudaraku, walaupun pasangan Anda tidak sesuai dengan harapan Anda, tapi ingat, Tuhan saja tidak pernah kecewa menciptakan dia. Maka terimalah. Kalau suami Anda ngorok, terimalah. Itu berkat Tuhan. Anda tidur diiringi suara-suara keindahan. Betul. Suatu saat Anda akan kehilangan. Pernah bapak-bapak begitu banyak ngoroknya, ibunya protes. Kowe ki muni terus. Kowe nunggu aku turuse, kowe nembe turu. Lalu suaminya itu nungguin aja istri. Udah tidur belum, Mam? Udah tidur belum? Belum. Aduh, saya mau tidur gitu. Jadi lihat di sini, kita harus sadar bahwa Allah itu mau menjadikan kita anaknya kembali karena setiap manusia berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga adalah lihat, realitas cinta, belas kasih Tuhan itu kenapa? Karena Tuhan itu sadar hanya cinta yang bisa mengubah manusia. Titik. Bukan pembalasan. Yang bisa mengubah manusia hanya cinta. Saya mendampingi seorang ibu yang dikhianati oleh suaminya. Suaminya pergi dengan wanita lain dan ibu ini membesarkan 3 anak sendirian. Dan hebatnya ibu itu berkata apa? Romo, dia tetap suami saya walaupun dia sudah pergi dengan wanita lain. Dan saya tidak akan mencari pria lain, tidak. Saya tahu kalau suami meninggalkan bukan berarti Tuhan meninggalkan saya. Tidak. Dan ibu ini tangguh sekali. Dia besarkan anaknya. Suatu saat suaminya kembali lagi dalam keadaan sakit. Ditinggalkan oleh istri yang kedua. Dan ibu itu menerima di rumahnya kembali. Merawat suaminya. Semua tetangganya ngomong kepada ibu, kamu perempuan bodoh. Suami masih seperti itu, kamu masih mau terima, bodoh. Lalu saya tanya, ibu bodoh? Ya Romo. Lalu kenapa ibu lakukan? Romo, saya bukan melakukan itu karena suami saya. Saya melakukan itu karena Tuhan. Anda tahu Ibu Teresa dari Kalkuta pun pernah ditanya oleh seorang wartawan. Ibu, saya dikasih berapa ratus juta pun gak akan mau
melayani seperti ibu, membersihkan luka-luka, mandi. Saya nggak mau. Ibu Teresa pun mengatakan, saya pun sama, nggak mau. Lalu Ibu Teresa melihat salib. Karena dia, saya mau melakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau suami menjengkelkan, doalah di depan salib. Tuhan, karena Engkau, saya terima dia. Jelas ibu-ibu? Jadi jangan berdoa, Tuhan, yang berasal darimu dan pemberianmu ku kembalikan padamu. Tolong jangan. Salibkan suamimu. Next, 4. Realitas hidup itu paradoksal. Artinya apa? Bahwa keselamatan itu anugerah Allah, tetapi harus diperjuangkan. Gak bisa keselamatan itu diterima begitu saja sebagai pemberian gratis, lalu menang wae kita diselamatkan. Ora iso. Ada orang Katolik pernah ngomong pada saya, Romo enak ya jadi Katolik. Apa enaknya? Enak, ada pengakuan dosa. Jadi selama hidup kita dosa aja terus. Nanti mau mati tinggal pengakuan dosa. Jadi kan dosanya dienolin. Enak wah, kata saya, dosa di reset. Jadi nol, nggak kayak gitulah. Gitu ya. Loh, Tuhan kan Maha Pengampun. Betul, Tuhan Maha Pengampun, Allah Maha Rahim, Allah mengampuni, tapi akibat dosa tetap harus kamu tanggung. Tuhan mengampuni, tapi akibat dari dosa itu tetap harus kamu menanggung, bukan bebas. No, aku sudah bebas, Tuhan boleh panggil saya. Tidak. Bahwa keselamatan itu adalah realitas yang harus kita kita perjuangkan. Mari kita lihat bahwa perjuangan itu terjadi di dalam diri Zakius. Kenapa? Kita seringkali menjadi pribadi yang realitas berbeda dengan aktivitas. Maaf. Jadi kita pengikut Kristus, maaf ya, mohon maaf sekali, maaf. Kita pengikut Kristus, kita percaya pada Kristus, tapi kita masih kedukun. Maaf. Anak mau menikah, feng shui. Dihitung. Saya pernah karena feng shui, saya ngikutin aja karena bapak ibunya totok. Perkawinan jam 9.20. Kan biasanya jam 9 atau 9.30, ini jam 9.20. Ya karena saya tahu nanti, oh orang ini kaya, pasti stipendiumnya gede. Loh kan pastor pun butuh pemasukan. Buktinya kan sekarang mencari dana toh, butuh pemasukan. Jangan lupa. Lalu apa yang terjadi? Saya tadi mau cerita apa? Dukun, feng shui, 9.20. Saya terima 9.20. Oke, Om, 9.20. Saya jam 9 sudah siap di sakristi. 9.20 pasangan terjebak macet. Si Omnya udah di situ, langsung yang ngomong, Om, gimana Om? 9.20, dikias dulu Om, dikias dulu Om. Feng shui-nya gimana? Jadi perhatikan. Kalau Anda percaya Tuhan, please, jangan mendua. Jangan mendua. Kalau percaya pada Tuhan, percayalah. Lihat yang mendua akhirnya terjadi seperti apa. Next, Zakius. Anda tahu bagaimana Zakius ceritanya? Saya yakin Anda tahu sekali. Bagaimana Zakius itu mendua? Next. Kita lihat, Zakius itu dalam bahasa Ibrani artinya suci. Sakaioi, sakai. Suci. Tetapi, namanya suci, hidupnya ngawur. Dia pemungut cukai. Dia mempunyai kekayaan, kedudukan terhormat, namun kurang disenangi. Kenapa? Pemungut cukai itu pengkhianat. Karena dia mengambil pajak kepada orang Yahudi untuk orang Romawi.
Dan pajak 50 dijadikan 150 oleh si Sakeus. Jadi memang memperbesar untuk mengumpulkan dirinya sendiri. Maka hidup dia, identitas dia sebagai orang suci tidak sesuai dengan kenyataan. Next. Bagaimana perjalanan Sakeus dirubah oleh Tuhan? Dia pemungut cukai. Dia dengar tentang Yesus mau datang. Dia kejar, dia mau ketemu Yesus, tapi ada halangan. Orang banyak, badannya pendek. Yang menarik apa? Dia tidak menyerah. Dia ingin ketemu Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat dia bertemu Yesus? Yesus sampai di tempat itu, Yesus menyapa, Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumah. Maka lihat, ia turun menerima Yesus dengan sukacita karena ia merasa diterima. Orang lain menjauhi dia, Yesus menerima dia. Dan akhirnya apa? Dia mengalami pengalaman cinta. Dan karena dia merasa dicintai, akhirnya dulunya sebagai orang yang mengumpulkan, akhirnya justru dia berikan. Lihat, pemberiannya juga dahsyat. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Jadi tinggal berapa? Tinggal setengah ya. Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Habislah Sakeus. Tapi dia tidak ketakutan. Karena apa? Karena dia punya Yesus. Jadi next terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, orientasi hidup Sakeus berubah karena bertemu dengan Allah. Maka perjumpaan dengan Allah yang otentik adalah perjumpaan yang mengubah pribadi kita. Kalau Anda sering berdoa, Anda sering membaca kitab suci, tetapi hidup Anda tidak menjadi baik, maaf, Anda omong kosong. Maaf. Karena Allah tidak bisa dipuaskan dengan kerajinan Anda berdoa dan membaca. Allah dipuaskan dengan apa? Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu, apa yang kau miliki kepada Allah. Jangan sampai kau terikat dengan apa yang kau miliki. Maka lihat Bapak Ibu, bahwa manusia butuh perjumpaan yang otentik dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang membuat dia akhirnya merasa apa? Bahwa Tuhan itu baik pada saya. Tuhan mengampuni saya, Tuhan menerima saya. Malam hari ini saya mengingat kembali sewaktu Ibu Teresa ditanya, Ibu, apa yang membuat pasangan suami istri yang bisa bertahan? Ibu Teresa berkata, 2, pray and forgive. Berdoa dan mengampuni. Kamu tidak akan pernah bisa mengampuni kalau kita tidak berdoa. Dan kalau kamu berdoa, tetapi kamu tidak mampu mengampuni, maka doamu itu kebohongan. Karena di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Jadi Allah itu menuntut hidup kita. Bukan hanya cukup selesai dibaptis. No. Allah menuntut pemberian diri kita. Pertanyaan terakhir. Ibu, saya tanya, kalau Allah itu kan berbelas kasih atau tidak? Berbelas. Allah Maha Rahim, percaya? Allah berbelas kasih, Allah Maha Rahim, percaya ya Bu? Oke. Dalam hidup, Ibu tidak pernah berbelas kasih, tidak pernah Maha Rahim. Malam ini pun tidak kasih sumbangan.
Misalnya ini misalnya ya Bu, misalnya gitu ya. Apakah kelak kalau dipanggil Tuhan, Allah berbelas kasih pada kita atau tidak? Betul. Jangan pikir kalau Allah itu berbelas kasih, Allah Maha Rahim. Saya tidak pernah berbelas kasih dan Maha Rahim. Dan kelak dipanggil oleh Tuhan, Allah akan berbelas kasih. Tidak akan. Kita akan diadili seperti kita memperlakukan sesama.